wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materinya pernah kalian pelajari sebelumnya tentang genetika? Sama sekali belum atau baru kali ini? Ada pernah dapat kuliah ini? Sudah di mata kuliah ilmu biomedik dasar, Dok. Biomedik ya? Iya, Dok, betul. Sebentar. Oke. Jadi kita mulai pelan-pelan ya, karena ini agak berat materinya ya. Maksudnya harus paham betul dari dasar sampai nanti akhirnya bisa dimengerti dan dipahami ya. Karena ini modal sih, modal, dan buat pribadi juga sebenarnya buat keilmuannya berlangsung sampai kalian nanti semester akhir. Ini sangat berguna sekali. Kita mulai. Nah, sebelumnya kita membahas yang lebih detail. Pertama, kita harus mengenal genetika itu asal katanya dari genos. Genos artinya merupakan bahasa Latin yang menunjukkan bahwa suku, bangsa-bangsa atau asal-usul. Sehingga ilmu tersebut merupakan informasi hayati dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hal ini menjadi dasar untuk menunjukkan adanya perbedaan maupun persamaan sifat di antara individu organisme. Di dalam Al-Quran juga seperti kita ketahui ya, bahwa Tuhan itu menciptakan unik ya, nggak ada yang sama memang. Jadi selalu ada perbedaan. Dikatakan di dalam keilmuan juga sejalan dengan itu kita sebutnya herediter atau hereditas. Misalnya ada istilah penyakit herediter, artinya penyakit yang genetika yang tidak mungkin kita hindari gitu. Jadi ilmu tentang pewarisan sifat itu similar dengan yang namanya kita sebut genetika. Dengan genetika kita pelajari tentunya kita mengetahui sifat-sifat keturunan pribadi, keluarga maupun makhluk hidup sekitar kita, tidak hanya pada manusia ya. Sebenarnya percobaan itu biasanya kan juga dilakukan pada hewan maupun tumbuhan. Sehingga diharapkan bahwa kita sebagai manusia menyadari bahwa kita itu tidak hidup otonom atau terisolir dari ekosistem yang ada di sekeliling kita. Nah, genetika. Awal kan genos. Genos artinya ada yang namanya gen. Gen itu merupakan unit dari unit hereditas suatu organisme hidup tersimpan dalam kedudukan tertentu pada kromosom. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat apa yang namanya kromosom. Bentuknya seperti apa? Nah, di sini dibantu untuk dilihat gambar di sebelah kiri. Yang paling kiri itu ada yang namanya sel manusia ya. Di sini ada nukleus. Tentunya di dalam nukleus ini tersimpanlah kromosom atau DNA ya. Nah, kromosom ini DNA ini bagian dari kromosom. Nah, ini namanya kromosom. Kalau kalian review lagi atau recall memory, si kromosom ini bentuknya seperti ini ya. Seperti apa ya? Pita ya. Pita yang pada wanita. Kemudian ada yang namanya telomer, ada yang namanya kromatid ya. Nah, ini gambarnya semoga lebih jelas, nanti berikutnya selalu ada gambar sih, nanti kalian perhatikan aja. Nah, nanti dari bagian kromatid ini atau sentromer itu yang di tengah ya. Nah, telomer ini nanti dia pecah lagi menjadi unit yang terkecil dan adanya namanya rangkaian double helix. Ada yang namanya adenin, guanin, sitosin, timin. Nah, ini namanya DNA. DNA itu apa ya isinya ya, molekul. Jadi ada yang namanya istilah DNA, ada yang namanya RNA. Jadi dia isi dari kromosom ini. Nah, ini secara lebih kecil lagi mikroskopiknya kita lihat ada yang namanya histon. Ada istilahnya kita kenal nukleosom ya, tergantung dari diameternya.
Bentuknya kayak gini. Kalau dilihat dia memang kayak apa tambang seutas tali dan dia akan sirkular seperti ini ya. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi beribu-ribu manusia itu terbentuk dari beberapa susunan dari gen ya, tentunya bahwa nukleus manusia itu, nukleus itu yang tadi ya, yang inti sel itu namanya nukleus, itu bisa terdiri dari 30.000 bahkan 40.000 gen. Nah, DNA itu ingat, DNA itu singkatan dari deoksiribonucleic acid ya. Nah, ini dia terorganize yang tadi itu loh, yang apa melingkar, udah terstruktur, terkoordinasi dan terorganize dengan baik sehingga kita kenal dengan kromosom. Nah, ini tadi yang genom. Kalau genom tuh ada, kalau film-film sekarang kan wah genom. Nah, itu tuh merupakan suatu set dari kromosom. Kita kenal dengan genom ya. Nah, ini bagian terkecil lagi kita lihat DNA. DNA itu apa? DNA merupakan suatu polimer yang dibangun dari 4 sistem monomer yang berbeda, yang kita kenal dengan nukleotida. Ingat, istilah nukleotida itu merupakan bagian dari protein kan ya, bentuk protein itu namanya suka kita bilang nukleotida. Nah, itu namanya bagian dari terkecil DNA. Nah, DNA ini juga tadi yang saya sebutkan double helix. Jadi artinya dia rantai ganda dan berpilin. Berpilin itu kayak apa ya? Sirkuler kayak tali, seutas tali. Nah, fungsinya dari DNA sendiri dia menyampaikan informasi genetika, kemudian menjadi cetakan untuk asam amino, kodon dan antikodon, kemudian mengatur seluruh metabolisme dari sel. Nah, ini dilihat bentuknya tergantung kita lihat ada yang namanya gula, nitrogen, fosfat ya. Nah, ini kalau misalnya terdiri dari beberapa nukleotida kita sebut polinukleotida. Poli artinya banyak, berarti kita sebutnya polinukleotida. Nah, yang disebut dengan nukleotida dia terdiri dari gugus. Ini namanya gugus ya kalau secara kimia kan. Gula, deoksiribosa, kemudian gugus basa nitrogen. Nah, ada timin, ada A, C, G, T. Nanti kalian ingat ada perubahan gitu nanti ya. Slide selanjutnya kita bahas. Di gugus fosfat. Nah, jadi ada 3 ini kita sebut suatu nukleotida. Nah, apa bedanya sama DNA? Kalau RNA, kalau DNA dia kan dua pilin. Kalau si RNA dengan sebiji dia. Nah, jadi RNA juga dia terdiri dari beberapa nukleotida, cuman dia bentuknya hanya satu rantai. Kalau yang tadi DNA itu dia 2 ya, dan dia berpilin jadi kayak apa ya? Kayak pita gitu, kayak pita tersusun kayak rantai ya apa ya namanya itu ya. Nah, kalau RNA itu tunggal ya. Nah, si RNA ini dia terdiri atau penyusunnya itu ada yang namanya kita kenal dengan gula ribosa. Nah, ada juga gugusan dari nitrogen. Ada purin yaitu terdiri dari adenin, ada guanin yaitu nanti ada kodingnya adalah G, pirimidin terdiri dari sitosin, urasil. Nanti kalian harus dihafalin. Karena nanti ada biasanya pasti kalau ujian tuh suka ditanya ya purin pirimidin ini. Nanti dia ada kodon, antikodon, nanti dia berubah. Jadi yang A jadi C, nanti yang G jadi T gitu, jadi U. Nah, itu nanti kalian hafalin dulu yang ini. Purinnya termasuk yang mana, terdiri dari adenin, guanin, ini hafalin ya, nanti biasanya ujian keluar. Nah, ini contoh ya. Misalnya ini kan bahasa organik ini adenin. Nanti pasangannya dia ada adenin ini A disebutnya ya. Timin di codingnya adalah T, sitosin itu adalah C ya, guanin G gitu ya. Terus ini nukleotida. Terus adenin ini mana lagi ya? Kombinasi dari deoksiribosa tadi ya yang saya bilang ya, itu terdiri dari basa tiga hal. Jadi ada yang namanya deoksiribosa, ada fosfat, ada basa, itu kita sebut satu nukleotida. Ini masih awal-awal nih. Nah, ini ya, kalau gambarnya tuh kayak tadi ya. Yang sebelah kiri DNA,
kita sebutnya, kalau RNA kita sebutnya adalah single helix ya, ini lihat, kalian perhatikan, ini yang urasil, ini yang timin, gugus-gugus kayak gini ya. Ini nggak terlalu harus kalian hafal sih gugusan bentuknya. Yang penting kalian tahu T itu timin, U urasil gitu. Nanti ini perbedaannya kalian bisa baca sendiri. Di sini saya udah siapkan di tabel ini letak apa fungsinya, kemudian keberadaannya ya. Nah, ini yang perlu kalian lihat itu adalah yang ini. Yang RNA itu ini, misalnya kayak gini ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di RNA itu ada urasilnya. Kalau di DNA itu yaitu dia adalah timin. Ya, ini yang harus kalian ingat. Selanjutnya, kalau RNA, kalau DNA kan udah ya, udah aja DNA waste, DNA doang. Kalau RNA itu ada banyak macamnya ya. Ada mRNA, message RNA, tRNA, penulisannya kayak gini, kayak seperti gambar di bawah sebelah kanan. Ya, T-nya kecil, RNA itu transfer, R kecil, RNA itu ribosom RNA, SN RNA itu untuk yang function, tapi jarang sih yang SN ini. Ya, yang paling sering itu adalah ketiga ini, mRNA, tRNA, dan RNA. Buat apakah mereka? Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Yang namanya RNA messenger, dia itu adalah membawa genetika, informasi genetika dari DNA, pesan dari inti sel ke ribosom di sitoplasma. Sehingga peristiwa pembentukan RNA duta oleh RNA di dalam sel disebut transkripsi. Jadi nanti ada prosesnya di suatu inti sel, dia perlu pembawanya namanya RNA messenger. Yang tadi saya bilang ada yang namanya kodon, ada kodogen ya. Nih kalian perhatikan, A, U, C, G ini akan beralih masing-masing nih, lihat. Dari sini ke bawah ini sama ya, T, A, C, G, G, C, A, U, T, A. Nah ini selalu berpola, lihat, perhatikan. Ya. Jadi kalau misalnya dia kodon, dia tuh A, di sini T, ya benar nggak? DC jadi G. Nanti kalian disuruh perubahan ini nanti ya, kalau misalnya ada pelatihan atau tugas nanti ya. Pokoknya kalian hafalin dulu aja. Nanti ribosom RNA itu merupakan tempat pembentukan protein. Nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Yang transfer atau tRNA, dia itu pembawa asam amino dalam bentuk amino asil. Pembawa ini mengenali kodon dan menerjemahkan menjadi asam amino di ribosom. Ya. Jadi dia kayak transporter gitu ya. Nah, bila misalnya dalam satu kodon itu ada RNA duta mempunyai urutan seperti ini, maka antikodonnya akan seperti demikian. Ini udah udah pasti seperti ini pasangannya. Nah, ini contoh dari yang kita sebut tadi. Nah, kalau urutan dari misalnya ini UUUU berarti dia codingnya adalah mesin misalnya. Ini jadi ini dihafalin aja lah ya nanti ya. Ini banyak banget lah. Satu kodon, satu ini nih, yang ini. Ini kodon tuh 3, terdiri dari 3 bahasa ini ya. Ini ada ininya, ada penamaannya kayak ya nama dari 3 bahasa ini namanya ini gitu. Ini buat para peneliti untuk misalnya ingin membaca apakah itu anaknya atau bukan, ini pasti yang keluar kayak gini nih, yang penamaannya ini yang keluar ya biasanya. Nah ini yang saya bilang tadi, yang tadi kan ada yang namanya messenger RNA, ada yang namanya transfer ya, itu terjadi di sini, terjadi di yang ini, yang proses transkripsi. Nah dari RNA baru misalnya ada suatu perkawinan atau apa nanti, atau misalnya mutasi dari akibat virus misalnya. Nah ini perubahannya di sini ya. Nah sebenarnya kenapa hal itu menjadi penting? Karena dia berperan dalam sintesis protein. Sintesis protein dalam tubuh
kita itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi berlangsung di dalam inti sel, ya, dimulai dengan membuka DNA helix, membentuk gelembung ya di sini nih. Ini dibuka sama dia, kemudian berikatan dengan RNA polimerase yang ini polimerase enzim. Kemudian si pita DNA itu akan menjadi cetakan atau menjadi template, kemudian dan akhirnya menjadi pita sense namanya istilahnya ya. Nah, nanti ujung-ujungnya si RNA yang ada di sitoplasma tersebut bersiap-siap berperan dalam proses translasi. Nanti selanjutnya adalah proses translasi ya. Yang dari sini kan ini di dalam inti sel tuh membuat cetakan, itu namanya transkripsi ya. Di sini ada namanya sintesis protein itu dibutuhkan untuk memecah menjadi dasar amino dan berlangsung di dalam inti sel serta ribosom. Jadi kalau misalnya dalam inti sel dia bentuknya dibutuhkannya messenger yang tadi. Kalau dia dalam ribosom atau sitoplasma yaitu yang tadi rRNA ya. Nah, ini translasi. Yang tadi kan sudah dipecah tuh sama dia. Nah, dalam ribosom ini dia membutuhkan suatu polipeptida ini membentukkan nih yang di atas yang bulat-bulat ini ya. Nah, ini ada peranan dari tRNA yang tadi ya. Dia berikatan, kemudian dia berubah-ubah seperti ini. Karena selalu dinamis ya perubahan dari sel manusia itu seperti ini. Ada mRNA juga ya. Gitu. Jadi nanti sampai di ribosom selanjutnya nanti kalian baca sendiri ya, sini banyak banget nih teorinya. Nah, pokoknya intinya dia setelah lewat sintesis protein nanti ada namanya kode genetika yang tadi saya bilang, penamaan. Nanti penamaan itu yang membentuk suatu sebentar ya. Dea, saya lagi ngajar, maaf ya Dea, saya lagi ngajar. Sebentar ya. Jadi kode-kode genetika ini buat apa? Sebenarnya si kode itu tuh merupakan instruksi berbagai protein yang dalam tubuh sehingga menjadi suatu suatu ciri khas dari suatu organisme gitu. Jadi misalnya urutan ini yang kalian lihat ini adalah kode genetika ya. Oke. Nah, ini ada namanya leucin, serin, ini ada kode-kodenya, nggak perlu kalian hafal lah ya, ini mah hanya sekedar tahu bahwa oh ternyata ada yang namanya kode genetika. Kenapa susunan bahasa ini menjadi penting? Karena kita butuh untuk pembentukan kode genetika ini ya. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat seuntaian, oh ini yang punya siapa, si A, si B gitu. Bahkan itu menjadi ciri khas dari suatu individu ya ini. Nah, kembali lagi sebenarnya kromosom ini tuh sifat-sifatnya seperti apa? Nah, ini yang kalian perlu lihat ini adalah bagian terkecil dari kromosom ya. Dilihat ini, kemudian ini sebenarnya sih tadi sudah ya, kromatid, sentromer, lengan pendek, lengan panjang ya. Nah, ini kalian sifat-sifat ini kalian baca aja. Nah, ini saya mau jelasin. Kalau misalnya kromosom itu dia ada yang namanya istilahnya autosom. Ada yang istilahnya gonosom. Nah, si autosom itu apa bedanya? Kalau yang autosom merupakan kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Kalau gonosom dia menentukan adalah seks ya, merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Seperti pada manusia, kalau yang laki-laki kita ketahui adalah XY, yang perempuan XX ya. Nah, pasangannya satu itu tuh adalah 22 pasang autosom ya. Nah, ini contoh pada oh ya, kalian ingat ya yang namanya fenotip, genotip tahu nggak? Ada yang tahu nggak tentang fenotip, genotip? Kalau genotip tidak tampak, kalau fenotip tampak.
Kalau fenotip, Tampak. nah, kenapa kita penting? Contohnya ya, fenotip itu memang benar, itu yang tampak ya judulnya. Tapi sebenarnya fenotip itu merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau genotip itu jelas, definitely ada di badan you gitu. Jadi nggak bisa dirubah. Misalnya, kenapa adik kakak selalu beda? Bisa ada kakaknya baik, adiknya kok jahat ya gitu kan ya? Benar nggak? Nah itu ada peranan dari fenotip dan genotip. Jadi kalau misalnya genotipnya, misalnya dia mukanya sama sih, posturnya setipe gitu ya, kalau kita lihat nih ya. Tapi kok yang adiknya mah gitu ya beda. Nah itu yang bisa dirubah itu adalah si yang tampak ini yang kita sebut dengan fenotip, karena di fenotip itulah yang kita sebut dengan pengaruh lingkungan gitu. Kalau genotip ya judulnya ini, kalau nggak XX ya XY, udah harga matinya gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya ini contoh nih ya, misalnya pada mata merah terus betina, kodenya seperti ini ya. Nah, ini hanya contoh dari yang kita sebut dengan the gamet. Kalau gamet tuh sperma ya. Kalau parental tuh induk ya. Kalian ingat ya, masih ingat ya? Nah, ada namanya misalnya ini ya, kalau kita perhatikan nih dari gambar-gambar sebelah kiri dulu lah ya. Nah, ini ada laki-laki yang punya warna ungu ya, si lokus alelnya tuh ini ya. Oh iya, nanti kenapa di sini nggak ada lokus alel ya? Sebentar. Saya lihat dulu ya, jangan-jangan ini. Ada yang masih lokus, apa yang disebut alel, ada? Ada nggak? Oh, di slide berikutnya. Oke. Okay. Dokter, alel itu merupakan pasangan gen yang terdapat pada kromosom sehomolog dari dua induknya yang menunjukkan sifat alesif alternatif sesamanya. Betul. Jadi kalau kalian lihat itu alel itu adalah gen yang lokusnya ini nih. Kan dalam satu kromosom ini kan dia panjang nih armnya. Nah, ini ada namanya lokus-lokus gini, itu beda nih. Lihat ada yang hijau, ada yang merah, ada yang ini. Ini sebut kita dengan alel ya. Nanti ada alel tunggal, ada alel ganda istilahnya. Nah, nanti di kodenya secara genotip ini ada PP kecil itu homozigot, ada yang heterozigot seperti ini penamaannya. Cara penulisannya seperti ini deh. Ini berhubungan sama hukum Mendel ya. Nanti kalian baca lagi hukum Mendel itu apa, karena ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Ya. Nih, ini hanya sekilas dulu ya. Nah, ini contohnya nih ya. Ini kan ada lokus ya. Lokusnya ada yang warna biru ya, kelihatan nggak? Ada yang ungu. Yang sebelah sini ungu, dua-duanya kan yang si perempuan. Yang laki-laki ada yang ungu dan biru ya, benar nggak? Nah, nanti nggak semua misalnya suatu penyakit atau misalnya warna rambut ya, itu pada anak-anak kena semua. Nah, ini pembagiannya seperti ini. Jadi ada yang ungu sama ungu semua nih dua ya, biasanya 2, 1, 2, 1 ya. Jadi ini yang perempuan ya, yang terkena yang perempuan. Meskipun si ibunya nggak terkena dalam satu penyakit ya. Nanti ada, ini contohnya aja secara garis besar. Nanti berikutnya ada yang namanya dominan, resesif, itu di sini permainannya ya. Ini hanya contoh secara garis besar saja dulu. Yang di slide ini ya, nanti berikutnya masih banyak nih. Nah, jadi ada yang namanya jatuhnya ke anak perempuan, ada yang jatuhnya misalnya ke anak laki-laki gitu. Ini karena dia gennya ada di si ayah gitu. Yang selamat ada. Kalau di gen anaknya 4. Kalau anaknya 2 ya dua-duanya yang kena gitu. Ya, itu yang dominan. Kalau yang resesif belum tentu dia kenanya di sini, mungkin pas cucunya gitu. Ya. Nanti itu karena ada keterlibatan dari si alel yang ini loh ya, permainan alel ini. Itu gambarannya. Nah, ini ada namanya alel ganda. Alel ganda itu apa? Alel ganda itu terjadi pada
lokus atau sebuah kromosom ditempatkan dari seri alel atau multiple alel ya. Nah, ini contohnya pada warna bulu kelinci. Ada yang ini putih, si albino, ada yang abu, ada yang coklat ya. Ini ada yang wild type, ada yang seperti inilah ya kode-kodenya. Ini pengkodean gini lah pokoknya ya. Nah, jadi ada alel yang memang misalnya golongan darah manusia, ada yang fertilitas, misalnya pada nggak harus manusia ya, misalnya pada tanaman tembakau. Nah, itu permainannya di alel ganda ini ya. Nanti ada buat ini buat suatu peneliti sih. Nah, ini juga sama. Kalau kita lihat lagi, nah ini ada yang dominan, ada resesif ya. Ini makanya ada yang kodenya tulisannya ada yang B gede ya, ada yang A kecil. Kalau A kecil itu dua-duanya homo. Yang besar juga misalnya BB gede, dua-duanya itu kita sebut homozigot maksudnya ya. Ini untuk golongan darah seperti ini penamaannya, ada yang yang O, golongan O seperti ini, ada yang 00, A0, B0, ini udah pada tahu lah ya. Nah ini sebenarnya gen-gen yang pada posisi yang sama, sepasang kromosom itu, kita sebut dia menentukan sifat. Misalnya, orang itu matanya biru, orang itu matanya hijau. Nah itu ada kode-kodenya. Kode-kodenya seperti yang tadi bulu kelinci ya. Seperti ini. Jadi disinilah permainan dari kita harus menghafal agak banyak ya, soalnya ya kalau jadi itu permainan yang tadi kode genetika itu loh ya, ujung-ujungnya ke sana. Nah, ada istilah interaksi gen. Sebenarnya interaksi gen itu yang saya bilang tadi, yang fenotip, genotype, itu tuh dua-duanya saling bertautan ya. Perbandingannya sebagai ini ada 9, 3, 3, 1, kemudian ada namanya istilah polimeri, kriptomeri, ada hipotaksis dan komplementar ya. Banyak banget lah istilahnya ya, interaksi istilah-istilah keilmuan ya. Nah, interaksi gen itu intinya ada yang sealel, ada yang tidak sealel. Ini contohnya untuk bunga yang warna bunga ini Mah ya. Ini ada lokusnya beda-beda gini. Dipasang-pasangkan sih biasanya. Ini lokus gen, ini ada 3 nih dihitung ya jumlahnya ya. Termasuk misalnya beradanya di mana, lokasinya di mana. Nah, itu juga menentukan sifatnya ya. Ini buat ilmuwan lah, kalian nggak perlu tahu. Yang penting oh iya tahu di situ kalau misalnya warna tuh yang menentukan lokusnya di situ gitu kan, gitu aja. Nah ini pewarisan sifat ya yang namanya ada sentral dogma dari ekspresi gen. Apa itu namanya sentral dogma itu? Dogma ekspresi gen itu terdiri dari transkripsi dan translasi, itulah intinya ya. Pokoknya yang lainnya mah anggap lewat aja ya. Soalnya itu terlalu dalam sih kalau genetika itu buat penelitian ya, kalau yang tadi. Nah ini yang saya tadi bilang, kalau misalnya dia terjadi di ya, nanti dia membentuk mRNA. Udah gitu dia dengan bantuan mRNA ini dia ada namanya enzim kan, enzim-enzim itu membentuk polipeptida. Polipeptida ini akhirnya membentuk suatu protein yang baru menjadi protein yang aktif kembali ya. Itu terjadi di mana? Terjadinya di ribosom ya atau endoplasmic reticulum. Itu aja yang perlu kalian tahu ya. Jadi namanya dogma central gen expression. Itu inilah yang gambar ini yang merupakan dogma. Jadi dia dari mekanisme pewarisan sifat ini terdiri dari transkripsi dan translasi sehingga membentuk suatu protein ya yang menghasilkan suatu sifat atau karakter pada individu. Itu aja yang kalian harus ingat ya. Kemudian berikutnya bagaimana suatu kromosom itu bisa berubah. Sebenarnya ada beberapa perubahan yang perlu kalian pahami ya. Ada yang namanya istilah delesi, ada yang istilah duplikasi ya. Delesi itu artinya penghapusan ya, benar nggak? Hilang gitu. Itu delesi.
Delesi bisa terjadi, bisa. Karena misalnya bermutasi atau dia berpasang-pasangan dengan yang apa? Berpasangan dengan suatu infeksi atau misalnya kerusakan gen juga bisa ya yang terjadi ya. Delesi ini sebenarnya yang merubah misalnya suatu keganasan atau apa gitu ya, itu bisa juga dari delesi ini karena ada yang hilang sehingga merusak proses dari sintesis protein suatu gen ya. Nah, duplikasi karena adanya kromosom homolog menerima patahan dan terjadi penggandaan gen-gen gitu ya. Jadi penggandaannya di sini. Setelah dia yang bagian hilang, yang sebelah yang pink ini, kemudian dia ditambahkan di bagian yang tetangganya, sehingga kita sebut dengan duplikasi. Ya, yang di bawah itu menjadi bertambah, yang di atas jadi hilang. Ya, itu istilahnya. Nah, ada kalau misalnya ini terjadi gimana dong dok? Ya itu orang misalnya bisa jadi kayak apa suatu penyakit ya, misalnya di sini ada yang istilah sindrom Chidu-Cat pada manusia, ditemukan karena dia hilang si kromosom nomor 5-nya nggak ada gitu. Mantesan dia nggak semua anaknya misalnya dilihat secara kromosom, artinya dia pembawa gen itu gitu ya. Sindrom Chidu-Cat itu bayi lahir nangisnya kayak kucing, nggak bisa nangis kayak kan oe gitu ya, nggak, dia benar-benar kayak apa, suaranya kayak kucing. Itu namanya sindrom Chidu-Cat pada manusia. Kenapa bisa terjadi gitu ya? Karena mutasi gen itu, mutasi gen yang berpindah sehingga dari delesi duplikasi ya, sehingga dia menjadi anomali atau jadi abnormal dari saudara-saudaranya yang lain. Nah, balik lagi, kenapa sih kita faktor apa yang bisa menyebabkan kelainan kromosom? Itu dibagi 3 bagian ya, ada yang fisika, kimia, dan biologi. Kalau biologi dia dari virus, bakteri ya. Kalau obat-obatan bisa, ya makanya kenapa pada ibu hamil kan nggak boleh sembarangan makan obat kan ya. Terus termasuk radiasi, sinar X atau misalnya dari ronsen ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu suka pengen sering di foto ronsen atau misalnya MRI gitu ya. Itu juga harus kita pertimbangkan. Kenapa? Karena dia bisa merubah susunan kromosom sehingga menjadi membentuk suatu kelainan ya. Nah, ini ada namanya perubahan juga inversi. Inversi ini dia merupakan, ada istilahnya parasentris, ada istilahnya perisentris ya. Nah, kalau perisentris itu antar tetangga tuh, lihat, perhatikan. Dia patah, dia lepas, dia patahan ini dia gabung menjadi satu dalam satu arm, satu lengan. Itu kita sebut parasentris ya. Nah, istilah ini sebenarnya terjadi pada lengan kromosom ya, yang jadi dia pindahnya kemana? Ini harus dilihat secara ini ya, secara detail ya. Misalnya kita mau ngebentuk apa, biasanya pengen membentuk, oh ya misalnya tikus dengan bulu yang belang-belang misalnya kayak gitu, seperti itu ya. Biasanya inversi pada manusia sih tidak berbahaya dikatakan apabila dibandingkan dengan delesi dan duplikasi. Artinya kalau terjadi delesi duplikasi dan hilang, dia jadi patologis, jadi tampak nyata gitu. Kadang-kadang kalau inversi itu hanya silence aja, jadi dia nggak akan merubah suatu sifat individu ya. Ini. Kemudian selanjutnya ada juga istilah translokasi. Translokasi ini kalau kalian perhatikan, ini ada yang di sini tuh, lihat ya. Nanti dia patah di sini, dia malah nyambungnya ke tetangganya. Ya. Translokasi ini terjadi ketika semua atau bagian dari kromosom menempel pada kromosom yang bukan homolognya. Nah, ini satu biji gini disebut kita homolog. Nih, ini. Kalau dia pindahnya ke sini, itu homolog. Tapi kalau dia pindahnya ke tetangganya, di beda sentromernya, itu kita bilangnya bukan homolog. Ya. Nah, translokasi ini membentuk suatu kromosom yang baru. Nah, misalnya nih ya, sindrom Down, ini suatu penyakit juga. Kenapa dia bisa terjadi hal, misalnya sindrom Down tuh yang kayak orang itu loh, apa kurang retardasi mental. Jadi dia tidak bisa seperti orang normal. Itu kita banyak
kenapa dia ada terjadi kelainan di kromosom 21, dikatakan seperti itu. Atau misalnya ada kanker atau yang menyebabkan kemandulan, itu juga diakibatkan oleh translokasi kromosom. Jadi sangat hati-hati sekali, agak susah ya, misalnya kalau kita tanya di riwayat keluarganya ada yang seperti itu, ya tinggal keputusan kalian mau lanjut atau enggak, karena nanti kalau kalian beranak, istilahnya yaitu resiko gen akan dibawa ke generasi selanjutnya, kan, benar nggak sih? Ya. Perubahan jumlah kromosom, ya. Perubahan jumlah kromosom ini sebenarnya menyebabkan suatu mutasi, ya. Dikatakan melalui dua cara. Ada yang merupakan perubahan jumlah set kromosom atau perubahan jumlah kromosomnya. Nah, dia ada namanya istilah haploid, ya. Haploid itu sama polipoid. Polipoid itu berarti banyak, kan? Kalau haploid itu satuan yang tadi itu, ya. Nah, ada juga perubahan jumlah kromosom dalam satu set disebut aneuploid, ya. Ini mungkin kalian hafal juga, kan? Kalau satu kromosom itu 46 buah, dan kalau misalnya kelinci juga masing-masing beda-beda, ya. Kalau manusia 46, ingat ya, 46. Kalau tumbuhan atau binatang pasti tentunya jumlahnya beda, ya. Nah, ini bagian kalau kita sebut satelit seperti ini, identifikasi makhluk hidup bukan hanya dari jumlah kromosom, tapi bentuk sentromernya juga ternyata. Yang tadi ya, kalau misalnya sentromernya beda, berarti dia non-homolog. Jadi bukan homolog. Kalau misalnya dia dalam satu sentromer, itu kita sebutnya homolog. Ada yang long arm, seperti ini, sentromer itu yang di tengah, yang kayak cincin ini, ya. Nah, ini juga ternyata menentukan identifikasi dari makhluk hidup. Ada istilahnya polidaktili, sindaktili, ya. Nah, ini yang saya tadi bilang. Ini sebenarnya hafalan sih, Dek. Yang ini tuh ada yang dominan, yang mana, yang apa? Ini yang dominan. Nanti yang berikutnya adalah resesif. Resesif itu buat warna mata, bola mata. Ya, kalau talasemia, pernah dengar Kak, talasemia terkenal kan? Talasemia, ada keluarganya yang talasemia? Adakah yang saudaranya talasemia? Tidak, Ibu. Cuman keponakan saya hemofilia, Ibu. Oh ya, ya itu sejenis ya. Hemofilia itu tapi nggak destroyer ya. Kalau hemofilia ya. Kalau talasemia itu kan dia sampai bisa menyebabkan yang mayor nih ya kan. Talasemia itu ada yang nih, kalian perhatikan, ada yang mayor, ada yang minor. Kalau yang minor dia bertahan. Jadi kalau yang tadi hemofilia sih enggak ya. Enggak sampai letal. Letal tuh artinya mati. Kalau talasemia bisa letal. Kenapa? Karena dia bisa membentuk talasemia mayor. Ini mayor. Nah, kalau misalnya pada satu orang nih carrier itu pembawa sifat. Terus dia nikah sama laki-laki yang normal. Itu ke bawahnya normal, nggak akan lagi dia punya talasemia. Paham nggak? Nah, kalau misalnya satu carrier terus dia ketemu sama laki-laki carrier juga ternyata. Nah, jadi dia membentuk yang mayor. Makanya kenapa ada pasangan yang punya anak itu meninggal terus. Nah, itu mungkin aja di dalam darahnya itu mengandung talasemia. Jadi langsung nggak berbentuk langsung janin, dia nggak bisa membentuk suatu zigot gitu. Dia langsung letal, udah aja nggak bisa terbentuk itu gitu. Nah, itu disitulah pentingnya kenapa nanti kalau kalian mau wedding ya, pre-wedding itu tes itu penting untuk mengetahui yang kayak gini-gini loh. Agak susah juga ya sebenarnya kalau udah suka gimana coba ya. Iya nggak sih? Jadi kalau punya kenalan udah serius ya, kira-kira udah nggak cocok nih, nggak harus dalam mendekati menikah baru pre-wedding test ya. Sebenarnya dari kalian misalnya mengenal beda pasangan gitu ya, maksudnya laki-laki gitu, kalau udah tahapnya mau serius ya kalian mending tes aja sih kalau kata saya. Ya, karena kan sekarang teknologi canggih ya, hanya mau aja, nggak usah gengsi gitu kan, daripada nanti yang talasemia kasihan juga kan jadinya. Jadi kalau udah talasemia ya udah ke bawahnya nggak akan bisa jadi punya anak gitu loh. Nah, ini contohnya ya, kalau yang autosomal dominan misalnya pada tangan nih, lihat ada kan tangannya yang
Polidaktil itu harusnya kan 5 tuh jarinya. Ini ada tambahan seperti ini. Ini gen autosomal dominan. Yang mana? Yang sebelah kiri nih, dilihat. Nih ada lokus ya, alel yang si bapak ini, si ayahnya punya. Makanya si ayahnya dia punya anak laki-laki kena, punya anak perempuan kena. Kalau anaknya 2, yang saya tadi bilang, autosomal dominan. Ada yang si resesif. Si resesif gimana? Resesif itu misalnya si ibu pembawa, si ayah pembawa. Ya akhirnya ujung-ujungnya kan laki mau perempuan kena. Yang selamat cuma 1:3 gitu. Seperti ini deh. Ini yang resesif. Jadi ada yang namanya, dok, misalnya kalau pada resesif tuh bola mata nih ya, misalnya ini nih, lihat nih bola mata. Misalnya orang tuanya tuh biasa aja, sebenarnya dia tuh turunan bule, misalnya si kakek neneknya. Anaknya enggak, cucunya dia matanya biru, disangkanya kelainan mata kan ada ya, yang kelainan retina warna mata tuh ada. Jadi orang nyangkanya kamu sakit mata ya, ada keturunan kelainan mata gitu. Padahal sebenarnya dia turunan dari kakeknya ya. Ada juga seperti ini. Kalian pernah dengar ichthyosis? Nih, ini banyak loh di kita. Ini di bagian kulit ya, namanya ichthyosis. Yang orang suka yang suka berendam ya, pernah dulu di TV sih, di expose kulit disebutnya kulit buaya gitu ya, yang nggak bisa, harus berendam terus kan. Nah, ada yang namanya ichthyosis kongenital. Ini ingat, dia adalah gen resesif ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya normal ya, anaknya tiba-tiba kayak gitu, ya iya itu karena karier dia. Dia mengandung gen letal nih, gen letal ini ya. Seperti ini dia nggak akan bisa bertahan. Kalaupun dia lahir paling 2 tahun atau berapa bulan dia meninggal. Tapi ada juga ichthyosis yang jenis yang ringan. Jadi ada variannya ini ya, ada variannya tergantung dari kodenya nih. Kan ada yang DD EE kecil ya, ada yang DD EE-nya gede-gede. Nah ini ada kode-kode tertentu lah. Ada yang namanya bradidaktili, dia dominan autosomal nih. Bradi itu yang kecil-kecil nih, seperti ini nih, bradi. Jadi kenapa kalian perlu tahu apa yang namanya misalnya itu gen letal, itu gen autosomal resesif dominan, itu karena menyangkut dari suatu penyakit, intinya mah itulah ya. Jadi yang perlu kalian pahami adalah hal tersebut ya. Nah, akhirnya karena kan kita mah harus ikhtiar katanya ya. Terus keinginan manusia selalu pengen membuat inovasi pengobatan, atau misalnya ingin menjadi lebih baik ya. Kadang-kadang ada juga yang melanggar kode etik ya. Kadang-kadang kan cloning kan secara agama kita nggak boleh ya. Tapi kadang-kadang secara keilmuan kan terus berkembang tuh ya. Ingin analisis genetika, ingin anaknya sempurna, mencapai kesempurnaan, warna matanya indah, itunya rambutnya bagus, ya itu dibuat lah ya. Nah, namanya kita sebut rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini merupakan suatu manipulasi untuk menghilangkan gen-gen yang tidak diinginkan. Seperti tahapan seperti ini ya. Misalnya ada juga yang buat terapeutik, artinya untuk pengobatan. Misalnya yang kanker biar nggak turun lagi si penyakit kansernya, ya udah kita buang nih si ini ya. Nah, itu seperti itulah. Nah, itu namanya kita istilahnya rekayasa genetika ya. Apa yang terjadi di rekayasa genetika? Rekayasa genetika itu kita membuat suatu rekombinan genetik ya. Rekombinan genetik itu seperti ini. Ada namanya pemindahan gen yang terdiri dari konjugasi, transduksi, dan transformasi ya. Pemindahan DNA murni ke sel satu ke yang lain, diharapkan nanti terbentuk DNA yang baru yang lebih sempurna. Ini dari perbandingan dari beberapa generasi, di antara generasi dan di antara sel seperti ini. Tetap aja sih dia harus melewati sintesis protein, which is adalah transkripsi dan translasi ya. Replikasi, ada nama rekombinan ya. Pokoknya yang istilahnya rekombinan itu seperti ini. Nih kalian perhatikan, misalnya ini kan ring ya yang hitam.
terus kita mau nambahin nih yang jadi abu-abu biar lebih sempurna sifatnya misalnya. Dia terbentuk yang lingkaran yang zebra ya, yang banyak abu-abu dan hitam. Ini namanya kita sebut rekombinan. Nah, ini ada tahapan yang disebut dengan tahapan rekayasa. Kenapa ya, orang berlomba-lomba yang kemarin itu, yang vaksin COVID, sempat menurut kawan saya, dia ada beberapa yang sudah kita rencanakan, namun tidak dilaksanakan, kita memilih untuk membeli yang sudah jadi. Nah, sebenarnya itu bisa kita ciptakan atau kita sempurnakan lagi vaksin-vaksin yang lebih oke dengan tahapan rekayasa genetika ini. Salah satunya untuk terapi gen atau kita vaksin yang kayak kemarin ya, kayak infeksi COVID. Nah, itu kita bisa mengadakan penelitian genetika ini. Jadi tapi dia perlu waktu kan beberapa tahun. Kalau kemarin kan kita vaksin itu terlalu dini ya. 3-6 bulan udah keluar ya, benar nggak? Kalau yang namanya rekayasa genetika biasanya dia bertahun-tahun. Nah, makanya ini tahapannya seperti ini. Ada yang gen itu namanya plasmid ya, ada istilah plasmid. Plasmid ini masuk ke suatu sel, kemudian dibentuk dan diharapkan dia menjadi suatu rekombinan bakteri yang lebih baik. Itu contohnya, ini hanya sebagian aja. Nah, ini penerapan dari teknologi genetika manusia itu udah banyak kita kembangkan, termasuk bayi tabung. Bayi tabung juga sama ya, itu termasuk dari yang tadi, yang membuatin plasmid itu ya. Kemudian cloning kalau di negara kita atau yang muslim itu agak sulit, walaupun di luar sudah dilaksanakan pada hewan ya, pada beberapa itu. Nah, ini ada etik ya, ada terapi genetika itu ada perdebatan secara etik kedokteran. Nah, sebenarnya bayi tabung juga banyak failed-nya, ada juga yang berhasil ya. Nah, itu tergantung, tapi ingat, itu dilakukan pada ibu, jadi maksudnya pasangannya. Kalau misalnya kita lakukan di surrogate mother ini, dulu zaman 1990 mungkin masih di ini kan surrogate mother ya, cuman di Indonesia kurang efektif. Yang bisa dilakukan sama pasangannya, sama istrinya masih diperbolehkan. Tapi kalau di luar negeri itu udah banyak sekali ya kita pakai surrogate mother. Ini bentuknya tentunya ada beberapa teknologi ya, kita nggak bahas lebih detail karena yang penting kalian tahu istilahnya aja. Nggak harus ini ya buat apa genetikanya. Ini salah satunya untuk penegakan diagnosis, terapi, kemudian fertilisasi, kemudian cloning ya. Cloning mah aseksual ya, intinya masuknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum, Ibu izin bertanya. Boleh.